buat Umam. Umam tulis di kertas pertama misalnya di kelas tidak boleh berisik. Nah, terus yang kedua Umam pengen teman-teman kita semua masuk ketika bel sudah berbunyi. Boleh Umam tulis begitu? Boleh, jawabannya berbeda-beda. Tergantung, misalnya Salwa pengen kelas yang seperti apa? Misalnya aku ingin belajarnya di
Sudah selesai? Belum. Kalau sudah, teman-teman boleh tempelkan di papan tulis. Yang sudah boleh mundur bergantian sama teman yang belum.
Oke, silakan bergantian di mana aja, di bagian yang kosong. Ayo duduk siap. Gimana perasaannya hari ini? Keyakinan kelas yang bisa dijalankan? Harus harus dilaksanakan oleh siapa? Berarti apa saja yang harus kita laksanakan? Disiplin, terus menjaga kebersihan. Oke, tadi ada poinnya ketika ada yang bicara, yang lain harus mendengar. Itu namanya saling menghargai. Oke, jadi bergantian ya, kalau temannya ngomong, kita yang mendengar. Nah, kalau teman-teman bicara, boleh guru gantian guru yang mendengar. Ya, tadi Siap mulai berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang paling rapi pulang duluan, kursinya diangkat ya. Silakan barisannya Salwa. Barisan Naila. Dulu, nanti pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SDN Kampung Baru, Pak Iman, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Kampung Baru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mau menyempatkan waktunya untuk kita bersama-sama di sini, sama-sama belajar bersama tentang budaya positif. Sebelum memulai kegiatan ini, mari bersama-sama kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Di sini saya mau berbagi tentang apa itu budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ya. Ini adalah pembelajaran yang saya dapat di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Apa sih budaya positif? Nanti kita akan bahas ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik nih. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju ya? Ada yang setuju, ada yang tidak. Saya setuju. Setuju. Saya tidak. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, Begini, Bu.
Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukumannya seperti apa? Ya, ini secara garis besar dulu Pak. Menurut Bapak gitu selama ini Bisa mendisiplinkan, bisa tidak. Kalau yang mendisiplinkan, kalau hukumannya misalkan tadi itu ya membentuk kesadaran. Gitu ya. berarti tergantung hukumannya ya Pak ya. Jadi bisa setuju, bisa tidak ya Pak ya. Oke, yang kedua itu pemberian hukuman dengan hal positif seperti kita mengiming-imingi hadiah ke anak ya. Seperti membaca atau membersihkan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak tidak? Setuju atau tidak? Jadi setuju ya kalau misalnya kita menghukum dengan hal-hal yang positif. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, bisa. Oke, setuju. Oke, nanti kita akan bahas di penjelasan selanjutnya ya. Ini hanya pertanyaan pemantik saja. Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Setuju. Di sini kita akan membahas 6 hal. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi. Apa itu perbedaan, nanti kita bahas hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga kita bahas keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Oke, di sini ada kegiatan, boleh Bapak Ibu berhadapan. Saya bagikan kertas. Satu orang boleh memegang kertas ini ya. Digenggamannya sekuat mungkin. Iya, digempur. Boleh. Sama siapa sama aku? Oke, saya kasih waktu kurang lebih 1 menit. Yang memegang kertas ya digenggam, boleh digenggam sekuat tenaga. Di sini ada A dan B ya. Sobekan kertas itu, yang memegang kertas boleh digenggam sekuatnya. Nah si B, dia akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa ngerayu ya, bisa menyuap, apa aja boleh dilakuin. Yang penting biar bisa dapetin si kertas itu. Oke, paham ya Bapak Ibu? Oke, kita lakuin kegiatan ini selama 1 menit. Sok silakan yang B mau merebut kertasnya seperti apa. Oke, bisa dimulai. Tekan Bu, mau ditekan. Oh ya. Ya kalau lemah Pak langsung dibikin Pak. Langsung dipasangin bareng karena udah langsung. Oke, sudah didapat Bapak Ibu kertasnya. Ya. Ada yang tidak mau memberikan kertasnya? Enggak ya. Pak Ulo kenapa memberikan kertasnya? Itu kan bisa. Tergoda oleh hadiah ya? Oke, Bolis kenapa kertasnya diberikan? Janji Bu. Oke, ini dengan dengan rayuan katanya ya. Kalau Pak Husin kenapa bisa sampai diberikan kertasnya? Ya, karena pertama hanya kertas dan kedua diminta. Menurut Pak Husin itu kurang berarti ya. Apa yang dimiliki kurang berarti. Oke, karena benda yang ada di genggaman kurang berarti ya, jadi diberikan. Pak Zainal, kalau Pak Ulo nih, saya ada janji ya, jika jadi ya ini nanti. jadi ada sesuatu ya. Pak Zainal kenapa diberikan kertasnya? Kalau saya mau diberikan malahan pasuk yang ngasih ke saya. Dengan sukarela ya diberikan. Oke, di sini kita akan membahas tentang teori kontrol. Nah sebenarnya kenapa tadi kita melakukan permainan ini? Nah kontrol itu sebenarnya ada di diri kita sendiri. Kalau kita menginginkan
memastikan kertas ini tetap ada di diri kita, mungkin dengan dirayu, dengan diiming-imingi sesuatu, ya, diancam segala macam, mungkin kita tidak akan memberikan kertas ini. Tapi kalau kita menginginkan tadi, mungkin lebih tertarik dengan hadiah yang diberikan teman, akhirnya kita memberikan kertas kita. Jadi dari permainan ini kita memahami bahwa kontrol itu sebenarnya ada di diri kita sendiri. Sekuat apapun orang lain memaksa, ketika kita tidak menginginkannya, maka tidak akan terjadi. Nah, gitu. Oke, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, selama ini kita menganggap, ya, anggapan kita sebagai guru-guru bahwa ilusi guru mengontrol murid, bahwa murid itu bisa dikontrol oleh kita guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh yang pernah saya lakukan di kelas mungkin ya, saya kepada anak kayak, "Nak, ayo dong dikerjain, kamu gak kasihan sama bu guru." Jadi membuat anak merasa bersalah. Mungkin waktu itu ketika saya mengucapkan itu, saya berharap anak mau melakukan yang saya perintahkan. Nah, ternyata itu hal yang tidak baik, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ketika guru di kelas memuji hasil pekerjaan anak, nah kita beranggapan itu sangat efektif, ya, sangat bermanfaat untuk anak. Nah, ternyata itu hanya ilusi, itu tidak akan bertahan lama. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kebanyakan yang kita lakukan sebagai bapak ibu guru, ya. Kita kadang memaksakan kehendak kita pada murid. Kita pengennya pembelajaran seperti ini. Murid harus ikut alur yang kita lalui, alur yang kita buat, ya. Oke. Nah, sekarang ada perubahan paradigma. Nah, sekarang yang stimulus respon itu yang masih banyak dilakukan oleh kebanyakan orang, ya, kebanyakan guru. Nah, kita inginnya berubah ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, seperti apa? Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sama seperti tadi. Kayak kita mengajar anak, kita inginnya anak mengikuti kita, pembelajaran sesuai apa yang kita setting, apa yang kita sudah rancang. Nah, kalau teori kontrol itu sendiri, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita lebih ke memahami keinginan anak, belajarnya pengen seperti apa, ya. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Memang selama ini kita melihat kalau perilaku yang dilakukan anak buruk, otomatis kita menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Tapi di teori kontrol, nah ternyata semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku buruk atau baik, pasti anak punya alasan kenapa melakukan itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu seperti anggapan kita guru bisa mengontrol murid-murid kita, ya. Nah, sebenarnya kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, sama seperti genggaman kertas tadi. Nah, orang lain nggak bisa mengontrol kita. Nah, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau kertas tadi diberikan kepada teman kita, nah kita akan mempertahankan si kertas yang tadi ini. Nah, seperti itu, kontrol diri. Nah, terus yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contoh, mungkin ada guru di kelasnya yang galak, kamu harus begini. Jadi setiap apapun yang dikatakan guru itu, si murid pasti melakukan. Nah, berarti di sini ada saya bisa mengontrol orang lain. Guru itu beranggapan dia bisa mengontrol muridnya, tapi ternyata di belakangnya kan ketika si bapak guru atau ibu guru tersebut tidak ada, anak belum tentu mau melakukan hal yang disuruh itu. Jadi sebenarnya itu hanya ilusi, ya, tidak benar-benar anak mau melakukan itu, mungkin hanya karena ketakutan. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi biasanya udah dialusin, ya Pak, Bu, anak-anak tuh, tapi belum nurut juga. Nah, biasanya kita orang dewasa ya memaksa anak
atau dengan menghukum segala macam agar anak mau melakukan apa yang kita perintah. Nah, kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika si anak tidak mau melakukan sesuatu, dibicarakan bersama. Kamu inginnya seperti apa? Nah, jadi nanti pilihan itu akan ada pada anak itu sendiri. Jadi kita sebagai guru tidak memaksakan. Terus yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, kalau di stimulus respon, nah biasanya ada yang menang, ada yang kalah. Jadi ada yang terhukum, ada yang menghukum. Ya, kalau di teori kontrol, nah tidak ada yang menghukum dan terhukum. Adanya model berpikir menang-menang. Jadi penyelesaian masalah dikembalikan kepada yang bermasalah, yang bersangkutan. Ya, itu teori kontrol dan stimulus respon. Oke, di sini disiplin positif itu, nah kita akan membahas tentang 4 hal, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplin di sini seperti tadi, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita bisa menjadi diri kita sendiri kalau kita menghargai contoh peraturan itu. Misalnya kita datang ke sekolah tepat waktu anak-anak. Kalau anak-anak sudah meyakini itu yang harus mereka jalani, nah mereka akan dengan senang hati datang ke sekolah tepat waktu tanpa ada rasa ketakutan. Misalnya kalau saya nggak datang tepat waktu, saya dihukum nih sama bapak ibu guru. Nah, itu kan berarti masih ada ketakutan ya. Kalau dia meyakini tidak ada ketakutan, dia akan datang tepat waktu tanpa ada rasa itu khawatir dihukum dan lain sebagainya. Nah, terus semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini ada 3 motivasi manusia. Jadi semua perilaku yang dilakukan orang dewasa, anak kecil, semuanya ada tujuannya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Kita juga orang dewasa kadang mungkin melakukan sesuatu karena daripada dihukum mending datang gitu atau apa ya. Yang pertama itu karena takut, karena menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Contoh misalnya, kalau misalnya guru ini datangnya pagi terus selama 1 bulan, bapak kepala menjanjikan hadiah gitu. Jadi itu dia ingin imbalan ya. Motivasinya karena diiming-iming imbalan. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi yang ketiga ini yang paling baik, motivasi yang datang dari diri sendiri. Nah, iya, tanpa paksaan. Nah, ini kita sebut motivasi internal. Kalau yang tadi poin pertama dan kedua itu masih eksternal, masih dari luar motivasinya ya. Nah, nanti kita bahas selanjutnya, ada di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, biasanya sebagai penghukum ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita menghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Mungkin tadi yang saya contohkan seringkali ke anak tidak mengerjakan tugas atau apa, nah kamu tidak mau melakukan itu, nggak kasihan sama ibu. Nah, itu sebenarnya halus tapi sebenarnya tidak baik ya. Itu membuat rasa bersalah di diri siswa. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai guru yaitu adalah sebagai teman. Kadang ada guru-guru memang yang dengan muridnya akrab ya Pak ya. Jadi dengan harapan si anak juga bisa lebih mudah nantinya untuk menerima semua materi yang kita berikan. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Nah, pemantau ini biasanya hanya kalau menghukum anak itu sesuai yang sudah ada hukumannya. Misalnya terlambat sekolah, hukumannya apa? Dia hanya akan menjalankan aturan-aturan yang ada. Nah, yang terakhir ini posisi yang paling baik yaitu sebagai manajer. Jadi dalam menyelesaikan masalah nanti kita akan menggunakan segitiga restitusi. Anak itu tidak langsung diberikan hukuman. Yang pertama kita menstabilkan identitas dulu ya.
nanti ada tata caranya. Yang kedua, validasi kebutuhannya, dan yang terakhir menanyakan keyakinannya. Nah, yang terakhir itu realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, jadi kebutuhan setiap manusia, kita saja guru-guru di sini mungkin kebutuhannya berbeda-beda ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan agar orang lain pahamnya sama kayak kita, tapi kita harus lebih memahami orang lain. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya disiplin sudah. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini kurang lebihnya nilai-nilai yang kita yakini bersama ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada banyak nilai yang kita yakini di masyarakat. Nah, hanya yang ditekankan di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, kita kenal sekarang dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini harapan kita, nilai-nilai yang ingin kita capai untuk peserta didik kita. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Oke, nah tadi teori motivasi perilaku manusia. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa motivasi manusia itu ada 3. Ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada yang untuk mendapat imbalan. Nah, yang ketiga ada juga untuk menghargai diri sendiri. Nah, contoh mungkin kalau di kelas, kalau anak-anak masih menjalankan motivasi yang pertama dan kedua, nah itu ketika tidak ada gurunya, tidak akan tercipta budaya yang positif, budaya yang baik. Misalnya saya di kelas 4 menciptakan peraturan, misal harus datang ke kelas jam 7 tepat. Kalau tidak datang jam 7, maka kita hukuman apa biasanya? Musab. Oke, maka berdiri di kelas misalnya selama 5 menit. Nah, anak yang motivasinya masih karena takut dihukum, untuk menghindari ketidaknyamanan, pasti akan datang tepat waktu. Tapi apa yang terjadi ketika guru itu tidak ada? Nah, pasti anak akan melakukan kesalahan yang sama. Ya udahlah, gurunya juga nggak ada yang menghukum. Nah, berarti motivasi itu kan masih dari luar, belum kesadaran dia sendiri ya. Nah, itu masih eksternal sifatnya, tidak akan bertahan lama. Ketika paksaan itu tidak ada, ketidaknyamanan itu tidak ada, maka dia akan kembali menjadi dirinya yang kurang baik, yang tidak disiplin. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, misalnya gurunya di kelas. Nah, kalau datang tepat waktu, ibu kasih bintang. Bintangnya bisa ditempel. Nanti kalau 1 bulan bintangnya banyak, ada hadiah mungkin ya, ada reward atau apa. Nah, ketika bintang itu tidak ada kan, si gurunya tidak masuk, tidak ada imbalan. Nah, anak-anak itu tidak akan melakukan apa yang diminta tadi. Jadi motivasinya hilang karena nggak ada hadiah ya. Nah, itu masih kita sebut motivasi eksternal. Nah, kurang baik ya. Nah, yang terakhir yang paling baik yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Motivasi ini datangnya dari dalam diri dia sendiri. Nah, itu tadi. Jadi anak tidak menghindari ketakutan, anak tidak mengharapkan sebuah imbalan, tapi dia meyakini bahwa aturan itu baik loh. Oh, kita harus datang jam 7, memang seperti itu agar tidak ketinggalan pelajaran, agar ketika bu guru menjelaskan kita sudah ada. Nah, itu berarti kesadarannya sudah datang dari dirinya sendiri. Nah, ini yang kita harapkan tertanam pada anak didik kita ya. Jadi motivasinya ada di diri mereka sendiri.
Oke, nah ini motivasi diri yang ada di diri mereka sendiri itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah manusia merdeka. Apa sih manusia merdeka itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Nah, seperti tadi, kita memerintah diri kita sendiri untuk datang misalnya tepat waktu. Kita memerintah diri kita sendiri kalau buang sampah itu harus kepada tempatnya, tidak menunggu ditegur. Ya, nanti kalau ada yang menegur baru nih saya buang sampah ke tempatnya. Nah, jadi manusia merdeka itu jadi bisa memerintah dirinya sendiri. Ya, kalau di bahasa Arabnya apa boleh? Anak-anak bilang baik. Ya, kayak jadi di peribahasa Arab juga ada mungkin ya. Roin ya, kulukun masulun an royati. Jadi setiap kita ini adalah pemimpin, kita memimpin diri kita sendiri ya. Itu mungkin yang disebut manusia merdeka, bisa memimpin diri sendiri. Oke, dihukum oleh penghargaan. Nah, selama ini kita menganggap bahwa penghargaan itu baik ya, kayak tadi dikasih bintang. Mungkin kita juga pernah melakukan di rumah kepada anak-anak kita. Nah, kalau pintar hari ini gak nangis, nanti mama kasih HP ya. Kebanyakan orang tua sekarang gitu ya. Kalau pintar dia nanti mama kasih HP. Jadi dia menganggap itu hadiah kan, yang akan dia tuju, yang akan dia capai. Nah, ternyata penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman. Nah, jadi ada istilah dihukum oleh penghargaan. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, itu kurang baik. Jadi ketika anak-anak selalu diiming-imingi hadiah, nah nantinya motivasi itu tidak datang dari diri dia sendiri. Ketika penghargaan itu hilang, ya seperti tadi, ketika penghargaan itu hilang, maka untuk dia melakukan disiplin itu tidak ada. Dia kembali ke kodrat awalnya, ya yang kurang baik. Nah, penghargaan menghukum, selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, seperti yang kita tahu, sebenarnya anak bisa melakukan itu, tapi karena adanya penghargaan, ketepatan itu jadi kurang tepat. Anak jadi terkesan bukan mau, contoh seperti mengerjakan soal, bukan karena dia bisa, akhirnya karena dia menginginkan hadiah itu, ya menginginkan sesuatu, ya. Penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan merusak hubungan. Nah, apa nih penghargaan merusak hubungan? Nah, jadi biasanya dalam kelas kan banyak siswa. Kita berikan penghargaan pada si A, B, si C. Mungkin siswa yang lain yang tidak mendapat penghargaan, nah akan merasa iri. Itu bisa merusak hubungan dengan temannya, atau bisa juga dengan gurunya sendiri. Ada kecewa kepada ibu bapak guru karena hanya pilih kasih, ya betul, hanya sayang sama dia. Yang disebut yang bisa lagi. Saya nggak pernah kesebut namanya. Ya, jadi itu bisa merusak hubungan ya antara teman atau dengan guru itu sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan. Oke. Oke, siap Pak. Oke, tadi kalau memberi penghargaan dalam bentuk benda, kita kan harus banyak mengeluarkan mungkin uang ya untuk memberikan hadiah dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengapresiasi anak, jadi memberikan penghargaan dengan lewat kalimat. Nah, di sini ada cara-cara kita untuk mengapresiasi, yaitu yang pertama pembukaan ya disebutnya. Terus ada nilai kebajikannya apa, disebut situasinya seperti apa. Contoh, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, jadi kita mengapresiasi anak, tapi jelas apa yang sudah dia lakukan dan di mana tempatnya ya. Terus contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi sebenarnya walaupun hanya dengan kalimat, anak-anak itu akan tersentuh hatinya. Kita
tidak usah repot-repot bingung memikirkan harus memberikan hadiah A, B, C, D. Nah malah kalau dengan hadiah-hadiah itu tadi ya ada istilah merusak hubungan ya. Kasihan anak-anak yang tidak pernah kebagian hadiah itu ya. Dia akan berkecil hati. Iya, benar ya. Oke, di sini ada tindakan guru ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada yang mau bantu menjawab? Oke, hukuman dan konsekuensi itu bedanya. Kalau hukuman biasanya datangnya dari si penghukum itu sendiri, tidak terencana, tiba-tiba diberikan begitu saja. Biasanya berupa fisik atau dari lisan juga ya. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah disepakati di awal. Kalau kita melanggar A, maka hukumannya B. Kalau kita melanggar C misalnya, maka hukumannya D. Nah, kalau konsekuensi, jadi anak juga sudah mengetahui nih, nanti kalau saya melanggar ini, apa yang akan saya dapat. Nah, itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Contoh di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini kita sebut sebagai hukuman karena kurang mendidik juga ya Pak ya, dan datangnya satu arah dari si penghukum. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini adalah sebuah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi ada sedikit perbedaan. Konsekuensi juga lebih ke mendidik ya. Kalau hukuman tadi karena datangnya satu arah ya, jadi kurang mendidik juga. Yang selanjutnya di sini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini adalah sebuah hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin sudah disepakati sebelumnya dengan guru olahraganya ya. Jadi kalau telatnya 10 menit, nah kelilingnya 2 kali. Ada saya di kelas. Jadi sudah dibuat komitmen dulu ya. Iya, kalau konsekuensi itu sudah dibuat di awal, jadi anak sudah tahu. Oke, tadi sudah ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang ada yang ketiga yaitu restitusi. Cara mendisiplinkan anak. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, ini hal baru yang saya pun baru tahu, yaitu namanya restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi kalau tadi hukuman, konsekuensi, nah itu kan sudah ada, hukuman diberikan oleh si penghukum, konsekuensi sudah disepakati. Kalau restitusi ini mendisiplinkan anak, tapi kita kembalikan lagi kepada anak. Nah, jadi si anak yang melakukan kesalahan, kita melakukan pendekatan restitusi. Nanti ada cara-caranya seperti apa. Jadi solusi itu datangnya dari anak itu sendiri, anak yang membuat kesalahan. Oke, ini sudah perbedaan antara ketiganya ya. Nah, 9 ciri-ciri restitusi, yang itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, mungkin kita sebagai guru bisa memberikan tawaran-tawaran, kira-kira mau nggak melakukan ini?
mau nggak melakukan ini. Tapi ketika si anak yang melakukan kesalahan tidak mau, kita akan terus mencari sampai bertemu dia inginnya seperti apa, memperbaiki dirinya ingin seperti apa. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi si anak itu melakukan itu didasari apa? Karena kebutuhan apa? Apa dia mencari kebahagiaan, mencari kebebasan? Nah, jadi pasti ada alasannya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, yaitu dikembalikan kepada anak itu tadi ya. Jadi anak yang mencari apa? Mencari cara untuk memperbaiki diri sendiri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya, untuk menumbuhkan karakternya. Contoh kecilnya seperti ini, ada murid yang telat datang ke sekolah. Kita tanyakan dulu kepada dia kenapa dia telat. Nah, mungkin nanti dia akan menjawab karena A, B, C dan lain sebagainya. Walaupun nanti di akhirnya dia hanya mau, nih setelah ini kamu ingin memperbaiki diri seperti apa? Misalnya dia hanya bilang, besok saya janji Bu, Pak, tidak akan datang terlambat lagi. Mungkin terkesan tidak ada hukuman atau konsekuensi yang dia terima ya. Tapi, nah itu yang disebut restitusi. Jadi cara si anak mau memperbaiki dirinya ke depan. Iya, merubah. Jadi di sini tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi yang dia terima. Walaupun sifatnya nanti mungkin berulang-ulang ya, karena kan berproses ya. Iya, jadi mungkin diingatkan lagi ketika dilakukan kesalahan itu, diingatkan lagi, sampai tercipta karakter itu di diri dia sendiri. Terus yang selanjutnya, restitusi fokus pada solusi, ya. Jadi kita tidak berfokus pada hukuman yang harus didapat si anak tersebut. Nah, dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kan biasanya kalau anak dihukum itu kan habis dihukum ya sama bu guru, minder ya, malu. Jadi dia mau kembali ke kelompoknya, ke teman-temannya, ada rasa malu. Kalau restitusi karena datangnya dari diri sendiri, nah jadi seperti guru itu membantu anak untuk mengembalikan si anak ke kelompoknya lagi tanpa rasa malu, rasa minder ya. Karena teman-temannya juga nggak tahu kan dia dihukum apa. Kalau dihukum kan tahu, wah habis dihukum sama guru. Jadi dia ingin kembali ke teman-temannya tuh kadang ada rasa malu, minder ya. Kalau restitusi tidak. Oke, di sini ada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan saja? Nah, tadi ya, kalau peraturan biasanya siapa yang buat? Guru ya, dari guru. Nah, udah plek begitu ya. Jadi anak-anak sudah tinggal melaksanakannya aja ya. Biasanya dibacakan nih peraturannya A, B, C, D, F sampai apa. Nah, kalau keyakinan kelas biasanya dibuat bersama-sama antara guru dengan siswa, atau bisa nanti antara bapak kepala dengan guru-guru ya, membuat keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena ya itu tadi, kalau sesuatu sudah kita yakini itu baik, nah pasti akan kita laksanakan. Kalau peraturan terkesan dipaksakan. Nah, kalau keyakinan, apalagi keyakinan itu dibuat bersama, dibuat sama-sama. Pak Wawan inginnya seperti apa sekolah ini misalnya, iya Pak Husin ingin seperti apa, nanti dikumpulkan semua itu, nah kita buat sebuah keyakinan. Nah, dengan harapan jika itu keyakinan yang sudah kita buat bisa dijalankan bersama dengan suka hati tanpa adanya paksaan ya. Oke, di sini peraturan kelas. Nah, kita berharap bisa merubahnya tadi ke keyakinan agar bisa dijalankan bersama supaya tercipta lingkungan yang positif dan menciptakan budaya sekolah yang positif. Oke, di sini ada kesepakatan kelas, ada keyakinan. Oke. Nah, kira-kira yang mana nih? Yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan yang disebut keyakinan kelas?
Dan yang sebelah kiri datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang di kanan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kiri? Apa nih yang kiri? Peraturan ya. Kalau yang kanan apa? Keyakinan. Ya, keyakinan. Jadi keyakinan itu menggunakan kata-katanya, kalimatnya nilai-nilai yang universal ya, yang kita percayai, kayak saling menyayangi. Itu kita percayai dengan hal yang baik. Nah, berarti di situ kan anak tidak boleh berantem ya, tidak boleh berkata kasar. Nah, itu ada di saling menyayangi. Jadi biasanya kalau keyakinan kelas itu tidak dirinci satu persatu. Jadi di situ saling menyayangi di poin itu. Nah, ada apa aja. Nah, terus iya, kalau kesepakatan ada perjanjian. Jadi jatuhnya ke kayak tadi ya, sanksi lagi, konsekuensi. Nah, kalau keyakinan kelas, nah itu tadi tidak dirinci satu persatu. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini. Jadi terkadang kita juga tidak tahu ya kebutuhan dasar kita. Saya juga baru belajar. Nah, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, 5 kebutuhan dasar ini jika sudah terpenuhi, maka manusia bisa berperilaku dengan baik. Nah, anak-anak terkadang melakukan kesalahan karena ada salah satu kebutuhan ini yang ingin mereka penuhi. Contoh misalnya, ada anak yang ketika kita menjelaskan di kelas berisik terus ya. Kita ngomong, dia ngomong ya. Mungkin dia butuh kasih sayang atau rasa diterima, ingin diperhatikan gurunya. Mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan dasar yang itu ya. Ada juga anak yang mungkin di kelas ya, kita sedang menjelaskan, dia lari ke sana kemari. Nah, bisa jadi yang dia lakukan itu sedang mencari kebebasan ya. Jadi di budaya positif ini diyakini bahwa setiap perilaku yang dilakukan anak itu memiliki alasan ya. Bukan tanpa alasan dia melakukan hal itu ya, mungkin ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasar ini. Oke, 5 posisi kontrol tadi sudah. Nah, di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya. Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, di sini adalah kontrol yang gagal, identitas yang gagal, yang kurang baik ya. Tadi kalau anak dihukum, kalau bapak ibu gurunya nggak datang, nggak menghukum, biasanya dia senang ya. Jadi bapak ibu gurunya juga nggak datang. Jadi selama ini dia melakukan sesuatu itu karena ketakutan aja ya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya ngomongnya halus, tapi ngena ke anak ya. Ibu kecewa hari ini kamu datang terlambat. Kalau anak yang baperan mungkin sekarang ya, ibaratnya itu akan terus teringat, akan terus dia pikirkan. Nah, itu tidak baik untuk anak ya. Nah, sebenarnya ngomongnya halus, tapi balik lagi pada dampak setelahnya. Ya, ini disebut identitas gagal. Nah, ada lagi identitas berhasil atau sukses. Posisi kontrol teman. Nah, posisi kontrol teman ini dibilang sukses karena jika gurunya bersahabat dengan muridnya, mungkin anak-anak bisa lebih mudah nurut ya, disuruh ini itu. Nah, tapi ada kurangnya. Posisi teman ini ada kurangnya seperti ini. Contoh, kita guru kelas di sini punya kelas masing-masing ya. Nah, ketika Bulis memposisikan diri sebagai teman di kelas 2, nah, anak kelas 2 akan mudah diatur oleh Bulis. Tapi ketika Bulis tidak masuk, guru lain yang masuk, nah karena itu bukan merasa temannya gitu tuh, jadi yang lain akan susah diatur lagi oleh guru yang lainnya. Nah, jadi posisi teman ini
tidak selamanya baik ya, walaupun dia disebut identitas yang dianggap berhasil. Nah, pemantau, kalau pemantau tadi menyesuaikan saja dengan aturan. Jadi galak enggak, baik juga enggak. Kalau melanggar ya kamu dihukum gitu. Kalau kamu melakukan sesuatu yang baik ya diberi apresiasi. Nah, itu pemantau. Jadi datar aja kalau pemantau. Nah, yang paling baik di sini yaitu posisi manajer. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita bukan menghukum, bukan memberikan konsekuensi, tapi membantu anak mencari solusi dari permasalahan yang dia buat agar dia mau memperbaiki dirinya. Oke. Selanjutnya. Oke, di sini segitiga restitusi. Nah, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, restitusi ini di sini cara kita mendisiplinkan anak dengan anak itu sendiri yang mencari solusi. Ada cara-caranya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, misalnya contoh di sini menstabilkan identitas. Nah, biasanya kalau restitusi ini kita panggil anaknya, jadi ngobrolnya berdua, tidak di depan orang banyak. Seperti mungkin kalau di SMP dan SMA ada yang namanya guru BK ya, konseling ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita juga walaupun di SD tidak ada, tapi bisa menerapkan sendiri ya. Jadi kalau restitusi ini tidak dilakukan di depan teman-temannya, kita memanggil si anak yang bersalah berdua dengan anak. Nah, caranya yang pertama kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, contoh ada dua anak yang bertengkar di lapangan ya, tonjok-tonjokan nih, sampai misalnya apa? Sampai bonyok ya, sampai kancing baju si anaknya copot. Nah, gimana cara menstabilkan identitas? Mungkin dipanggil dulu salah satu. Nah, kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan itu? Nah, berbuat salah itu hal manusiawi. Nah, contohnya di sini ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini hanya contoh-contohnya saja. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita menstabilkan identitas dulu nih ke anak, jangan langsung disalahin aja, jangan langsung dimarahin ya. Nah, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Misalnya kayak tadi mukul teman itu, apa itu hal yang baik? Jadi distabilkan dulu, biar sadar dulu nih si anaknya. Nah, terus yang selanjutnya validasi kebutuhan. Nah, contoh, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya tadi cuma kancingnya aja copot. Jadi kalau ini tuh kayak diangkat dulu, ya. Ibu tahu pasti kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya hanya narik baju teman kamu saja, gitu. Iya. Terus selanjutnya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi kalau ada anak yang bersalah itu ditanya dulu, jangan kita langsung menjudge bahwa anak itu salah. Mungkin dia punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu. Nah, apa yang penting bagi kamu? Jadi kayak tadi narik baju anaknya, narik baju temannya misalnya. Emang menurut kamu dengan seperti itu bisa selesai permasalahan gitu kan? Maukah kamu belajar cara lain misalnya untuk memperbaiki masalah itu? Nah, apakah kamu harus melakukan hal seperti itu? Nah, itu bisa ya divalidasi kebutuhan. Jadi kita mau tahu nih dia melakukan itu karena apa. Oke, yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita di menanyakan keyakinan ini boleh nanya langsung ke anak. Memang yang kamu lakukan itu benar. Nah, biasanya kan saya yakin anak-anak juga pasti tahu apa yang salah, apa yang benar. Nah, pasti kalaupun mereka
melakukan itu dia yang bersalah, tapi kalau ditanya salah atau tidak, pasti anak akan menjawab bahwa yang dilakukannya adalah salah. Ya, nilai apa yang kita percayai di sekolah atau di kelas yang kamu langgar? Nah, kita tanyakan lagi keyakinan mereka. Kira-kira kalau nonjok teman, tadi kalau narik baju teman, nah kira-kira nilai-nilai apa sih yang kamu langgar? Nah, nanti kita dapatkan jawaban itu dari si anak itu sendiri, ya. Nah, menurut kamu, nanti kita kembalikan lagi ke anak. Menurut kamu, untuk memperbaiki kesalahan ini, kamu ingin seperti apa? Misalnya, dia jawab ingin meminta maaf, Bu. Nah, karena di sini ada korban, tadi ya ada temennya yang ditarik bajunya sampai copot, kita juga harus tanyakan kepada si korban. Kalau misalnya hanya telat, nah itu berarti hanya pada diri dia sendiri ya. Saya besok janji Bu nggak akan datang telat lagi. Nah itu sudah selesai. Kalau ada korban, nah kita tanyakan lagi pada si korban tadi, kamu inginnya seperti apa? Nah misalnya, Bu, saya pengennya kancing baju saya diperbaiki, takut nanti kalau pulang ke rumah dimarahin mama, kok bajunya kancingnya copot. Nah berarti si korban ingin bajunya diperbaiki. Kita tanyakan lagi pada yang melakukan kesalahan, mau tidak memperbaiki bajunya. Nah kalau dia tanyakan lagi, mau Bu, dengan cara apa? Kita mungkin sebagai guru bisa bantu ngejahit. Mungkin bukan kita yang menjahitkan baju si anak ya, tapi kita membantu mengajari. Jadi biar anak yang melakukan kesalahan ini yang memperbaikinya, bukan kita guru yang memperbaiki. Jadi agar timbul kesadaran di diri dia sendiri, agar tertanam karakter yang baik itu, biar kenal, oh ternyata yang saya lakuin itu salah ya. Oke, nah itu tentang restitusi. Mudah-mudahan kita juga bisa menerapkannya di sekolah. Kurang lebih itu tadi yang saya paparkan. Boleh mungkin kita sharing saja di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak ya kita kembalikan lagi ke forum. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa lebih tahu ilmunya. Boleh dipersilakan. Cukup. Oke, kalau sudah cukup, saya minta kesediaan waktunya untuk refleksi ya. Oke, boleh menuliskan di kertas ini untuk refleksi. Nanti mau saya lihat. Apa ini Bu Neng? Oh, refleksi ya. Dari ini harus kita jawab ya. Oke, boleh singkat aja Pak, nggak apa-apa. Refleksinya hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi dari paparan tadi, hal baru apa sih yang kita dapat? Ya, singkat saja. Mungkin kalau saya pribadi contoh, selama ini kadang saya memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Oh ternyata itu salah. Jadi hal baru yang saya temukan di modul ini bahwa ternyata yang baik adalah memposisikan diri sebagai manajer. Ya. Yang kedua, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini. Ya, perasaannya ngantukkah, maleskah, atau mungkin termotivasi ingin menanamkan ini, mencoba melakukannya di kelas. Ya. Ya. Oke, mungkin itu refleksinya. Singkat saja. Ada yang Sudah. PR. PR aja katanya Pak. Makan aja Bu. Kalau orang disebut kalau aman. Mau uang kan punya uang.
kasih teman Bupati dari Sudah ditutup itunya. Oke, sudah terima kasih Bapak Ibu. Kita tadi sudah melakukan refleksi, sudah bersama-sama belajar tentang apa itu budaya positif. Saya mohon maaf apabila dalam menjelaskan mungkin banyak perkataan saya yang kurang baik ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. kalau saya bisa duluan. Karena kita tadi buka dengan basmalah, mari kita bersama-sama tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.